Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Rahayu dengan NPM 0371180117. Di sini saya akan membuat video simulasi mengajar tugas micro teaching keterampilan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Ibu ingin ragil untuk memimpin doa hari ini. Ya. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu Bahasa Indonesia tema 7, subtema 1, tema 7 yaitu Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1 Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku. Nah, coba sekarang kalian buka dulu bukunya ya. Di situ di buku tersebut ada bacaan tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, suku bangsa di Indonesia kita baca bareng-bareng ya. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, budaya, tetapi semuanya hidup rukun berdampingan. Nah, berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri dari 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini yaitu gabungan dari suku-suku Pulau Jawa, yaitu ada Jawa, Osing, Tengger, Samin, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit yaitu suku Nias dengan jumlahnya 1.041.925 atau 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku Papua yaitu terdiri dari 46 suku, jumlahnya ada 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan Tionghoa jumlahnya sedikit lebih banyak yaitu 2.832.510 atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, itu yaitu suku bangsa yang ada di Indonesia. Ternyata banyak banget ya suku bangsa yang ada di Indonesia itu, yaitu ada 1.331. Apa aja itu? Salah satunya yaitu ada suku Dani dari Papua, terus ada juga suku Tengger dari Jawa Timur, terus ada juga suku Nias dari Sumatera, ada suku Betawi dari Jakarta, dan Minangkabau dari Sumba. Nah, itu salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita membaca bacaan tadi, apakah kalian menemukan kata sulit? Kata sulit itu katanya asing, jadi kalian belum ngerti apa kata itu tuh gitu. Nah, tadi di bacaan yang tadi kita cari bareng-bareng aja ya. Di bacaan yang tadi ada kata sulit yaitu slogan. Apa itu slogan? Slogan itu yaitu kata pendek yang menarik dan mudah diingat. Nah, itu namanya slogan. Terus ada juga sensus penduduk. Nah, tadi apa sensus penduduk itu? Yaitu perhitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Yang biasanya kita suka ada ditulis-tulis gitu nama jumlah penduduk. Nah, itu namanya sensus. Terus ada juga tadi apa? Adat ya. Apa adat? Yaitu aturan atau kebiasaan yang muncul dari sejak dahulu. Nah, itu yang namanya adat. Terus tadi ada suku bangsa. Apa suku bangsa? Yaitu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lainnya. Nah, itu yang namanya suku bangsa ya. Nah, setelah kita menemukan kata sulit, sekarang kita akan menentukan
pokok pikiran dari paragraf. Nah, tadi kita ada 2 paragraf kan? Maka kita harus mencari dulu gagasan pokok dari paragraf tersebut. Nah, bagaimana Ibu cara mencari pokok paragrafnya itu? Nah, caranya itu yaitu kita membaca secara keseluruhan dulu bacaannya. Tadi kita sudah baca ya bacaannya bareng-bareng semuanya sampai beres. Terus yang keduanya, biasanya gagasan pokok paragraf itu adanya di awal atau di akhir. Terus gagasan pokok paragrafnya juga menjelaskan tentang apa gitu. Terus ngebahas tentang apa itu tuh gitu. Nah, kita ambil contoh dari bacaannya tadi ya. Coba kalian boleh dibuka, boleh dilihat bukunya ya. Nah, itu di paragraf ke-1 ada sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Nah, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, adat, terus budaya, tetapi masih hidup rukun berdampingan. Nah, itu yang namanya apa? Gagasan pokok pikiran, pokok paragraf. Yaitu penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Nah, itu yang namanya gagasan pokok paragraf. Karena di situ menjelaskan tentang penduduk Indonesia yang terdiri dari apa aja gitu. Terus di paragraf keduanya ada berdasarkan hasil sensus BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri dari 1331 suku. Nah, itu yang namanya gagasan pokok paragraf. Di situ menjelaskan tentang bahasa Indonesia yang terdiri dari 1330 suku. Gitu cara kita menentukan apa pokok pikiran dari bacaan. Kita baca dulu, habis dibaca lihat di awal akhirnya, terus cari kata yang pentingnya. Kata itu tuh menjelaskan tentang apa gitu. Gitu. Itu aja pembelajaran bahasa Indonesia. Coba tadi kita balik lagi. Tadi kita belajar tentang apa? Tadi kita mencari apa? Yang awal. Iya, tentang kata sulit. Betul. Tadi kata sulit ada ya slogan, adat, sensus, suku bangsa. Terus apa lagi? Cara menentukan pokok pikiran, yaitu dengan mencari dulu gagasan pokok paragrafnya. Ada berapa cara? 3 ya tadi ya Ibu bilangnya. Ada kita mencari dulu, kita membaca dulu keseluruhan. Terus biasanya pokok paragraf itu ada di awal sama akhir. Terus yang ketiganya, bacaan itu menjelaskan tentang apa gitu ya. Nah, mungkin pembelajaran kita hari ini dicukupkan segitu aja ya. Mohon maaf apabila Ibu banyak kesalahan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.